Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan urusannya diberi kemudahan. Amin. Jadi di video kali ini mau keluar ya, karena Pak Su ditelepon katanya temennya mau datang. Jadi ini kita mau beli apa ya istilahnya, suguhan ya kalau orang Jawa bilang. Jadi masa sih mejanya kosong gitu, masa sih nggak ada apa-apa ya, karena kami sedang nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa ya, intinya pengen beli gitu, pengen keluar. Oke, simak terus videonya ya. Selesai menggembok pintu pun kuncinya motor saya kasihkan ke Pak suami, karena memang kunci rumah sama kunci motor itu saya jadikan satu ya. Jadi kalau misal nih Pak Su di rumah terus saya keluar, jadi kan saya nggak gembok pintu. Nah karena Pak Su di dalam kan, jadi otomatis kalau nanti pulang Pak Su nggak ada, itu kuncinya itu udah gabung gitu, jadi nggak mikir mana kunci rumah mana kunci motor. Jadi kalau keluar otomatis kunci rumahnya juga di bawah gitu. Teman-teman juga gitu nggak sih, kunci motor juga digabung sama kunci rumah? Kalau ya komen di bawah ya. Terima kasih. Jadi memang sering terima tamu ya, jadi karena kami pun juga sering main ke rumahnya temen gitu. Kenapa gitu. Jadi memang sejak pandemi itu kan silaturahminya kan agak tergendala ya, jadi nggak bisa keluar kota, atau harus vaksin dulu, atau harus tes PCR dulu kayak gitu kan. Nah itu kami mau beli ini sampel, ada sampel kecil, sampel sedang, sama sampel besar kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Memang pandemi itu kan nggak membatasi kita untuk keluar kota. Nah, tapi silaturahmi virtual masih bisa tetap dilakukan kan? Jadi kayak misal lewat Zoom, atau lewat Google Meet, atau paling ringan ya video call lewat WA, kan udah bisa 8 orang tau sekarang. Nah, itu juga termasuk silaturahmi virtual. Tetapi sekarang kan gimana ya, kalau nggak tatap muka tuh kayak nggak ketemu, apalagi dengan daerah yang nggak terjangkau sinyal kayak gitu. Jadi ya tetap datang kayak gitu. Oke, ini saya mau share 5 manfaat dari silaturahmi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan seorang muslim yang silaturahmi dari api neraka gitu. Jadi orang yang suka silaturahmi, yang suka berkunjung, yang suka datang ke rumah temannya, insya Allah dengan izin Allah akan dijauhkan dari api neraka. Karena ketika silaturahmi itu merupakan salah satu ibadah-ibadah yang lain. Salah satu keutamaan yang dapat diraih apabila sering silaturahmi tentang berkunjung ke rumah kerabat, yakni didekatkan dengan surga dan dijauh dari panasnya api neraka. Sesuai hadis, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah cepat siksa menyiapkan baginya di akhirat daripada memutus kekerabatan. Jadi kerabat pun saliman aja udah mengurangi dosa. Jadi ibaratnya seperti itu. Dan ini kami beli gorengan ya. Menggorengan ini tidak sehat, tapi ya nggak apa-apa lah demi ya tamu gitu ya. Oke, kita belikan gorengan. Oke, selanjutnya manfaat yang kedua, mendapat pahala besar yang setara dengan memerdekakan budak. Kalau zaman dahulu itu kan memerdekakan budak itu kan ya sangat besar ya, karena kan harus ditebus dengan uang dan lain-lain. Tetapi hari ini kan sudah nggak ada budak gitu. Tetapi pahalanya silaturahmi itu hampir sama dengan itu. Banyak hadis yang disebutkan dalam sunnah Nabi menunjukkan bahwa banyak sekali manfaat untuk menjalani silaturahmi. Jadi kita juga diinginkan agar tidak memutus tali silaturahmi gitu. Sesuai dengan sabda Nabi juga dalam hadis, adapun jika engkau memberikannya kepada paman-pamanmu atau bibi-bibimu, niscaya lebih besar pahalanya untukmu begitu. Lanjut ya, sambil menikmati jalanan di Yorjayeng. Oke, lanjut manfaat silaturahmi yang ketiga, yaitu dilapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Yang selalu menyambung tali silaturahmi dengan keluarga atau sahabat, manfaatnya pun yaitu bisa memperpanjang umur,
Bahkan saking pentingnya silaturahmi, Rasulullah pun juga mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung hubungan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman suka silaturahmi juga kan silaturahmi itu kan kita datang ke rumah saudara itu di Idul Fitri ya, biasanya kan minta maaf atau apa, atau ketika ada acara penting, misal sedang nikah, sedang lahiran atau apa begitu. Tapi di luar itu ya sebaiknya kita juga berkunjung. Kira-kira teman-teman juga begitu juga kan? Semoga teman-teman lancar rezekinya juga ya. Barokallah. Suasana malam di Warujayang ya seperti ini, jalanan ramai karena ini memang sekitar setelah maghrib gitu ya, jadi banyak orang keluar nyari makan, nyari apa gitu, makanya suasananya cukup padat merayap, tapi insya Allah nggak macet. Oke, kita lanjut yang manfaat yang keempat, mempererat tali persaudaraan dan meredakan ketegangan. Jadi kalau kita sering datang ke rumahnya, sering berkunjung, sering silaturahmi, itu insya Allah kedekatan itu akan terjalin ya. Jadi tidak terlepas dari ajaran Islam, dapat mempererat tali persaudaraan dengan bersilaturahmi, kecanggungan, ketegangan, atau agak ragu, itu insya Allah segera terselesaikan dengan silaturahmi. Bahkan silaturahmi juga ditunjukkan bagi orang yang punya hubungan kurang baik dengan kerabatnya, jadi kayak nggak enakan atau apa, itu bisa kayak kita mengalah untuk sering datang, nanti insya Allah hubungan itu akan menjadi baik. Dalam hadis Rasulullah pun juga dikatakan, orang yang menyambung silaturahmi bukanlah yang memenuhi kebutuhan, melainkan orang yang menyambung hubungan kembali ketika tali silaturahmi itu terputus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak harus siapa yang mau mulai duluan gitu ya. Jadi misal ya sebaiknya kita datang meskipun kita nggak salah, atau yang merenggangkan bukan kita gitu. Merenggangkan. Oke, dan yang manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang kelima, yaitu menjaga kesehatan mental dan memperbaiki mood ya. Faktanya, menjalin silaturahmi dapat membawa berbagai hikmah dalam kehidupan. Apalagi manusia merupakan makhluk sosial yang dimanapun dan kapanpun membutuhkan manusia lain untuk bisa saling membantu maupun memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedang manfaat silaturahmi yang terakhir berkaitan erat dengan kesehatan mental. Sebagaimana silaturahmi akan memperbaiki mood dan kebahagiaan melalui interaksi fisik maupun emosional gitu. Jadi karena kita kan makhluk sosial, kadang itu setelah ketemu jadi punya pandangan, setelah ketemu jadi punya sesuatu yang baru gitu. Jadi kayak kita lebih bersyukur, kita lebih bisa melihat, kita lebih terbuka gitu. Ternyata semua ini memang ya gitu, memang hidup kan sawang sinawang ya. Sawang sinawang itu apa ya? Ya kayak melihat seolah hidupnya enak gitu, hidup kita enggak, padahal kan ya ngelihat enak karena belum pernah menjalani gitu. Jadi kayak ya itu yang namanya sawang sinawang gitu. Jadi ketika kita silaturahmi kan ngomong, kamu kok gini, ternyata ya enggak, itu hanya sawang sinawang doang kayak gitu. Jadi kayak klarifikasi, setelah itu ketemu kan ada jalan terangnya kayak gitu. Jadi enggak ada suuzon atau enggak ada apa kayak gitu. Oke teman-teman, kalau silaturahmi kira-kira ada jangkanya nggak? Mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau gimana? Komen di bawah ya. Ini kita langsung jalan terus melewati belakang pasar Warujayang ya. Jadi manfaatnya 5 tadi, insya Allah kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah kebaikan balik ke kita begitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tekan like apabila suka, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar yang baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan ini tamunya sudah datang. Kita ngobrol sejenak. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.